Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, alai diurupi dewata doa uru disadarion, ubahin na jongjong do peahu majamitai akana metmet dohot na magodang jaladang adong hatakon nasudomu tu nasinilirakon niya kapanuhirangi dohot si Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia membutuhkan pertolongan. Dengan pertolongan beban terasa ringan dan setiap masalah bisa dihadapi dengan pikiran yang jernih dan sikap keputusan yang jelas. Paulus disidangkan di hadapan Raja Agripa sebagai penguasa Romawi. Dia tidak gentar dan takut untuk menghadapi tuntutan, apalagi menjawab pertanyaan. Semuanya itu bisa dilakukan hanya dengan pertolongan Tuhan. Dengan ditopang dan didukung oleh pertolongan itu, ia mengatakan, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Paulus dapat berdiri tegak, hidupnya terpelihara, dan pekerjaannya berlanjut. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Pekerjaan yang begitu besar dan menghadapi begitu banyak perlawanan, ia tidak akan dapat bertahan kecuali pertolongan yang datang dari Allah. Disinilah kita memahami bahwa orang-orang yang dipekerjakan dalam pekerjaan Allah akan menerima pertolongan dari Allah, sebab Allah memberikan pertolongan yang diperlukan oleh pelayan-pelayannya. Paulus mengakui bahwa dari Tuhanlah ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Ia bersabar dan tekun, semuanya dari pertolongan langsung dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelangsungan hidup kita sampai hari ini harus dikaitkan dengan pertolongan yang kita peroleh dari Allah. Pertolongan Tuhan membuat kita tidak tenggelam. Pertolongan kita membuat kita tidak jatuh. Ia selalu menggendong kita dalam perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya kita mengucap syukur dan memuji Dia atas pertolongannya dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku, mungkin kita banyak menghadapi kesulitan dalam hidup kita seperti Paulus. Ada banyak persoalan yang menggeluti hidup kita, seolah kita tidak mampu menjawab, seolah kita tidak mampu membuat keputusan yang tepat. Pada saat ini firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita. Biarlah kita meminta pertolongan Tuhan dan selalu mengandalkan pertolongannya. Tuhan selalu bekerja dalam diri kita masing-masing melalui rohnya. Itulah pertolongan yang sejati dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, andalkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, karena Tuhan mampu berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita masing-masing.